Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Pikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita. Seperti biasa di malam hari ini tentunya ada dialog spesial di edisi siar di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang seputar pajak 0% bagi market properti dan otomotif sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku di bulan Maret ini ya. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di kesempatan malam ini ada narasumber yang sudah bersama saya. Saya sapa yang pertama Bapak Halim Amrudani ya, Ketua DPD REI Maluku Utara. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah Pak. Baik, selain Pak Halim juga sudah ada bersama saya juga, saya sapa Mas Hendrawan, Branch Manager PT Sejahtera Abadi Trada ya, perusahaan yang bergerak dalam penjualan mobil ya di Maluku Utara ini. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, ini mungkin merupakan informasi atau angin segar bagi Anda yang sebagai konsumen untuk perumahan maupun juga otomotif. Pemerintah Indonesia ya sudah mengeluarkan sebuah kebijakan yang yaitu pajak 0% bagi bisnis properti maupun otomotif, dan sudah barang tentu pastilah harganya akan turun ya. Nah, sejauh mana langsung kita akan coba berbincang seputar informasi ini ya. Mungkin saya ke Pak Halim dulu deh ya. Ya Pak Halim ya. Baik, ini sebuah angin segar ya bagi para peminat perumahan ya, atau para pengembang yang di seputar ini. Mungkin sebagai pembuka ya, saya coba ingin mengulik-ulik ya tentang perkembangan bisnis properti di Maluku Utara ini sejauh mana ya sebelum pandemi dan setelah masa pandemi yang saat ini kita sedang alami juga ya, sejauh mana perkembangannya ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin saya buka aja. Jadi untuk perkembangan properti di masa pandemi ini memang ya bisa dibilang agak terpuruk juga, Pak. Jadi kita sebagai teman-teman REI, anggota DPD REI, developer yang ada di Maluku Utara, semenjak adanya pandemi ini memang penjualannya agak menurun, Pak. Jadi tapi dengan adanya pandemi ini juga kita lebih kreatif untuk gimana kita bisa mengulik dari sisi strategi penjualannya biar kita bisa survive terus. Tapi dengan kita kan di properti ini ada namanya juga rumah subsidi. Jadi yang lagi tren sekarang itu rumah subsidi. Yang mana rumah subsidi ini adalah program pemerintah pusat yang digaungkan oleh Pak Jokowi. Jadi itu yang tren sekarang yang lagi jalan. Jadi itu rumah subsidi itu dia tidak ada PPN. Jadi harga rumah aja juga sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi yang terkait dengan PMK 21 terkait dengan insentif PPN 0% ini untuk rumah-rumah komersil aja. Jadi kebetulan di Maluku Utara ini khususnya di Kota Ternate untuk rumah komersil ini tidak terlalu banyak, Pak. Jadi ada beberapa lokasi perumahan aja. Mungkin kalau di Kota Ternate setahu saya itu ada 2 lokasi aja. Nah, jadi kalau untuk setahu saya PMK 21 ini dia berlaku dari Maret sampai dengan Agustus kan. Jadi memang untuk rumah komersil ini angin segar buat kita karena tidak dikenakan PPN lagi. Jadi tapi setahu saya setelah saya dapat informasi terkait dengan PMK 21 ini, saya menggali informasi lagi, ternyata di situ ada yang disyaratkan juga. Jadi yang dikenakan PPN 0% ini adalah rumah yang udah ready di tahun 2021. Jadi kalau rumah yang masih membangun itu tidak akan kena PPN 0%. Ya, rumah yang siap ya. Iya. Jadi selama ini semasa pandemi ini untuk rumah komersil sendiri kita penjualannya memang agak jauh sekali turun. Ya, bisa dibilang sebulan itu 1 aja udah syukur gitu. Jadi lebih banyak kita
bangun rumah subsidi. Kalau rumah subsidi itu memang dia harganya terjangkau bagi masyarakat, dan itu memang di Maluku Utara hampir semuanya kita bangun rumah subsidi. Jadi bukan berarti kita tidak menyambut gembira terkait dengan insentif PPN ini. Kita juga sangat berharap dengan adanya insentif ini kita juga bisa lebih menekan harga jual rumah komersil itu sendiri. Iya. Ya, ya. Baik, kalau untuk minat ya masyarakat di Maluku Utara ya akan perumahan ini, apakah masih cukup tinggi? Kalau untuk Maluku Utara sendiri, khususnya Kota Ternate, untuk permintaan pemukiman atau perumahan itu sangat tinggi sekali, karena masyarakat sekarang ini udah mulai berubah mindsetnya. Karena mungkin dengan adanya kesibukan, jadi orang tuh lebih suka ambil perumahan. Kalau dulu orang kan mau beli tanah, bangun sendiri kan. Nah, kalau sekarang lebih praktis. Jadi mereka cuma bayar uang muka, mereka kredit KPR di bank, nyicil tiap bulan gitu kan. Ya, jadi dengan adanya perumahan juga itu Pak, jadi pertumbuhan perekonomian di satu daerah tuh akan lebih cepat berkembang pesat, karena akan adanya pusat-pusat perekonomian baru lagi di satu wilayah itu. Nah, contohnya di Ibu Kota Sofifi itu kita juga ada beberapa anggota kita sudah membangun perumahan di sana, itu khususnya rumah subsidi. Jadi PNS-PNS yang tadinya rumah di Ternate, mereka bisa ambil rumah di Sofifi, dengan harapan bila mana mereka sudah punya rumah sendiri di sana, mereka nggak perlu lagi bolak-balik harus ke Ternate lagi ya, sorenya gitu, biasanya pagi ke kantor pulang sore. Jadi kalau dengan dia punya rumah sendiri di Sofifi, mereka sudah bisa langsung stay di sana gitu. Harapannya sih begitu. Iya. Ya, baik, ini meskipun ada kebijakan ini kan pasti juga akan merupakan angin segar yang tadi dikatakan oleh para pengembang ya. Nanti coba didesain seperti apa kan tadi dijelaskan juga masih sedikit ya di rumah untuk kategori komersil ini, hanya 2 ya yang tadi Anda katakan di terkait dengan para pengembang yang membangun rumah komersil ya. Baik, saya ke Mas Hendrawan dulu. Nah, ini juga selain pandemi ini kan juga cukup mempengaruhi ya konsumsi masyarakat ya. Nah, salah satunya juga kan di sektor otomotif ya. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, kita juga ingin tahu dulu nih. Nah, traffic ya, penjualan daripada mobil ya yang di PT Sejahtera Abadi Trada ini kan mungkin bisa kita mereview di 2020 itu sejauh mana ya? Ya, baik, terima kasih waktunya. Kalau untuk di 2020 ini memang karena dengan adanya pandemi itu penjualan kita turun ya Pak. Ya kalau kita bandingkan secara year to date dari tahun sebelumnya, misalnya di 2019, itu kalau kami hitung di tahun 2020 itu market itu total di daerah Maluku Utara itu ada 1.600 Pak. Sedangkan di 2019 market itu 1.800 total market ya. Jadi turun sekitar 200 ya. Untuk ini sendiri artinya pencapaian Suzuki sendiri dari 1.600 yang tahun 2020 kemarin, kita di market di 37% capaian kami, yang memang turun dari 2019 kemarin. Itu berdampak dari pandemi sih Pak. Harusnya kalau tidak ada pandemi, kita optimis bisa naik sebetulnya di 2020 kemarin itu Pak. Gitu. Jadi karena pandemi ya pembatasan sosial semua kan, ya, akhirnya turun. Ya. Karena daya beli masyarakat juga, usaha semua ditutup ya, otomatis berdampak ke kami gitu di otomotif ya semua ya. Saya rasa begitu sih Pak. Iya, baik. Kalau misalnya begini Pak, kalau kita coba ya, kalau seandainya mengukur minat, keinginan
publik masyarakat ini akan ke kebutuhan mobil ya. Nah, kalau sebelum kalau tidak ada pandemi ya, dan itu sebenarnya meningkat nggak kalau untuk kategori Maluku Utara ya? Sebetulnya makanya saya bilang harusnya di 2020 kemarin kita itu akan naik, karena kalau kami lihat ya, kami analisa dari 3 tahun belakang kemarin itu naik terus untuk peminat kebutuhan mobil. Ya, sebenarnya kemarin kami optimis bisa naik dengan share Suzuki sendiri ngambil market di Maluku Utara, harusnya di 2020 kemarin kita bisa di 40%, Pak. Cuman karena adanya pandemi sehingga kita turun ya. Jadi cuman share kami di 37% aja. Ya karena 2 bulan pertama Januari Februari bagus penjualan kami, Pak. Pada saat dimulai pandemi Maret udah turun tuh, Pak. Apalagi 3 bulan pertama pandemi itu kita juga berat sekali, karena ya kita mau melakukan aktivitas juga kan nggak boleh, ya kan, dilarang. Terus untuk daerah sini kan wilayahnya kepulauan ya, ke pulau-pulau seberang pun kan ada yang beberapa lockdown ya, akhirnya kan kita memang pembatasan itu ya, akhirnya memang nggak bisa bergerak, Pak. 3 bulan pertama itu turun, tapi setelah 3 bulan pertama itu sampai akhir tahun mulai naik, perlahan-perlahan sih naik, Pak. Sampai sekarang ya alhamdulillah sudah mendekati normal kembali sih. Iya, baik ya. Baik, ini menarik nih kan, meskipun dalam suasana pandemi yang kemarin itu kan memang target 40% ya, tapi baru dicapai 37%. Ya. Nah, ini apa yang kiat-kiat ya, strategi yang mungkin Bapak dan kawan-kawan lakukan dalam hal untuk bagaimana meningkatkan angka penjualan dengan serba terbatas yang tadi Bapak katakan tadi? Ya, alhamdulillah sekarang ada ini ya, stimulus ya dari pemerintah mengenai free pajak PPNBM itu ya, barang mewah yang 0%. Ya kami mendukung itu, ya kita mencoba mensukseskan lah program itu ya. Ini terlihat Pak dari antusias masyarakat khususnya di Maluku Utara. Ya, awal bulan Maret kemarin sampai dengan per hari tadi itu perolehan SPK kita naik, Pak, sekitar 130%. Ya, jadi kami optimis sampai dengan akhir tahun nanti ya bisa terus naik, Pak. Ya, karena kan program ini kan 3 bulan pertama 100%, 3 bulan berikutnya 50%, 3 bulan berikutnya lagi 25%. Ya, ini insentifnya dari pemerintah. Ya sampai dengan akhir tahun nanti. Ya, ya kita berharap ekonomi juga terus membaik sehingga kebutuhan masyarakat juga bisa banyak mengenai ini ya, kebutuhan mobil untuk usaha gitu kan. Baik ya, tentunya industri otomotif ya, properti juga ikut sehat ya, seiring dengan mulai membaiknya perekonomian kita ini ya. Baik, kita akan break dulu sebentar, pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial bertemakan pajak 0% bagi market properti dan otomotif akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.